Silakan. Kalau pas tahun Arafah itu, apakah masih larangan untuk jual makanan? Harus puasa sunnah. Larangan. Ya, karena sunnah ya, artinya bisa saja ada yang sakit, bisa saja wanita-wanita, dan seandainya nggak sakit, nggak haid, ya karena nggak wajib kan. Insya Allah tidak beda dengan Ramadan. Ya. Ramadan mutlak. Ramadan kita nggak bisa mengatakan untuk orang-orang kafir, nggak bisa. Pernah kita bahas di majelis ini, yang wajib sholat, yang wajib saum, yang wajib zakat, yang wajib haji adalah seluruh manusia, bukan hanya kaum muslimin. Ya. Hanya mereka ketika ingin sholatnya sah, ya tentu harus syahadat dulu, harus masuk Islam dulu. Tadi dikatakan ada yang sudah rajin sholat, sedekah, puasa dan seterusnya, tapi masih suka mengkritik penguasa. Pertanyaannya, apakah amal-amalan tersebut tidak bisa menolong dia dari neraka? Tentu ini rahasia, hanya Allah yang tahu. Kita hanya bahas tadi, itu salah. Itu salah. Apakah orang yang salah, dosa pasti masuk neraka, tidak ada ampun? Allah Maha Pengampun, bisa saja diampuni. Kita nggak bahas bahwa dia masuk neraka, enggak. Kita bahas dia salah. Sholat benar, saum benar, baca Al-Quran benar, bangun masjid, sedekah, menyantuni fakir miskin benar. Begitu dia jelek-jelekin penguasa, ngeritik penguasa di depan umum, itu salah. Gitu ya. Kita nggak bahas bahwa dia masuk neraka, enggak. Karena kita sedang membahas kenapa Nabi mewasiatkan hal tersebut. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Itu wasiat pertama. Taati, dengarkan, walaupun yang memerintah engkau adalah seorang budak Ethiopia. Kenapa Nabi bersabda seperti ini 1400 tahun yang lalu? Jawabannya tadi, karena Nabi tahu, diberitahu oleh Allah bahwa kelak ribuan, bahwa jutaan kaum muslimin yang soleh, yang baik akan tidak taat kepada penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, mengkritik penguasa di depan umum, ya. Kecuali ahlus sunnah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Terkait tidak boleh mengkritik kebijakan penguasa, apakah ini termasuk RT RW yang zalim? Bukan tidak boleh mengkritik, boleh mengkritik. Yang tidak boleh, iya di depan umum. Ya, kalau tidak di depan umum boleh. Apa kata Nabi? Iya, pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati berdua. Ya mungkin bertiga, berempat bolehlah. Jangan di internet, jangan di Facebook, jangan di televisi, radio, jangan di bundaran HI. Ya, langsung berhadapan. Seperti kejadian 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Banyak yang melakukan sunat Nabi ini. Dalam hal ini ya, misalnya yang pernah saya dengar itu dulu yang dari Wonosobo ya, Mbah Kiai siapa itu, Mbah Muntaha atau siapa, bertemu dengan Pak Harto. Nanti ada lagi, rakyat nggak ada yang tahu isi pertemuannya. Disitulah mungkin Pak Kiai ini menasehati. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar. Ini sunnah dan terbukti. Barangkali antum masih ingat. Sudah lahir apa belum antum? Waktu Pak Harto mewajibkan, ya setengah mewajibkan, liburan panjang, anak-anak sekolah harus ikut pesan belajar Al-Quran. Ingat gak? Nah, itu setelah kritik secara berdua, bertiga, mengenal. Ya,
Terus beliau pergi haji, ya kan? Kemudian bertambah namanya jadi Haji Muhammad Soeharto, masih ingat nggak? Terus ada yang bilang kabinetnya apa? Kabinetnya Ijuru-Yuruyu, gitu. Artinya Islami, gitu. Nah, sebelum itu yang peristiwa Tanjung Priok itu kan luar biasa, seolah anti sama Islam. Nah, begitu kira-kira. Jangan dicaci maki seperti hari ini. Datanglah perwakilan. Kan banyak tokoh di negeri kita ini. Kita yang merasa bukan tokoh, udah biarin aja. Kan banyak tokoh, banyak orang baik di negeri kita ini yang bisa bertemu dengan presiden. Nah, biarkan beliau-beliau yang menyampaikan kritikan, berdua, bertiga. Jangan kita semua. Ya. Nah, itu sunnah. Sunnahnya seperti itu. Persis seperti ketika beberapa tabi'in yang sepertinya terkena subhat Khawarij mendatangi seorang sahabat. Engkau diam saja, Utsman berbuat seperti ini. Kan nama Utsman waktu itu tercoreng karena fitnah. Utsman begini-begini, engkau diam saja. Usamah kalau tidak salah ya. Kata Usamah, kalau toh aku berhadapan dengan Utsman menasehati, apakah engkau harus tahu? Nah, engkau harus tahu, kalian harus tahu. Gitu. Jadi ketika ada seseorang tokoh mengkritik penguasa, rakyat nggak perlu tahu. Rakyat cukup mendoakan husnudzon. Mudah-mudahan berakhir dengan kebaikan. Begitu. Apakah sholat duha di masjid termasuk bid'ah? Tidak. Tidak. Kalau bid'ah berarti kan nggak boleh, haram. Boleh saja. Nah, bisa menjadi bid'ah kalau ada keyakinan ini lebih baik. Apalagi dengan berjamaah, nggak bisa. Beda ketika antum ada kajian di masjid, lupa tadi di rumah belum sholat duha. Niat sholat duha 2 rakaat, boleh. Dan itu sudah mencukupi tahiyatul masjid, ya kan? Kan yang penting jangan langsung duduk. Sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa? Terserah apa saja. Boleh sholat duha? Ya boleh. Kan tidak terkena dalil tadi. Orang nggak langsung duduk, tapi sholat 2 rakaat, gitu. Yang bid'ah kalau meyakini sholat duha itu lebih baik di masjid, apalagi dengan berjamaah, jelas itu bid'ah. Sholat sudah sesuai sunnah, berjenggot, tidak isbal, sholat 5 waktu di masjid, tidak tahlilan dan lain-lain. Tapi salah dalam mengimani takdir. Masih suka ikut pemilu dan apakah dia masuk ke firqah yang satu di antara 72? Ya, kalau dia salah mengimani takdir, bahwa takdir itu bukan ciptaan Allah, takdir itu bukan kehendak Allah, jadi apa dia? Iya, jadi qadariyah, bukan ahlus sunnah. Jadi firqah itu bukan dilihat jarang sholat, jarang ke masjid, bukan dilihat dari situnya. Yaitu salah betul, tapi bukan dilihat dari situnya. Ya, antum kira firqah Khawarij sholat berjamaah di masjid? Berjamaah. Ya, jadi firqah itu dilihat kesalahannya di mana. Ketika dia ya insya Allah antum bisa jawab lah yang di sini ya. Berjenggot. Khawarij berjenggot enggak? Berjenggot. Salat di masjid, Khawarij tahlilan enggak? Enggak. Salawatan nariyah Khawarij? Enggak. Ya? Khawarij dengan Ahlus Sunnah sama, yang enggak sama cuman tadi mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Saya kira harus terus belajar ini agar paham ya. Sekali lagi, jangan mengira kalau orang sudah sholat 5 waktu di masjid, kemudian bayar zakat, berjenggot, tidak isbal, pasti Ahlus Sunnah. Belum tentu.
Belum tentu. Ya, Khawarij tidak isbal, Khawarij berjenggot, bahkan panjang-panjang sekali jenggotnya. Termasuk nggak ikut pemilu, ya kan? Khawarij ikut pemilu. Ya, jangankan Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah nggak ada yang ikut pemilu. Ya. Yang belum ada pemilu. Apakah membaca salawat Nabi itu termasuk ibadah, pujian atau doa? Iya, ibadah. Ibadah. Isinya adalah memohon kepada Allah supaya disampaikan salawat salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, doa. Dan itu adalah ibadah. Karena ibadah ya tentu harus mengikuti Rasul dan para sahabat, tidak boleh ngarang sendiri. Salawat Nariyah, salawat Badar, salawat Al-Fatih, salawat Tafrijiyah, ini salawat yang ngarang sendiri. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Di tempat kerja kami ada disediakan kaleng Jumat yang dananya digunakan untuk sedekah Jumat. Diumumkan lebih baik ya, kecuali yang memang orang pasti tahu, bayar listrik, gaji marbot, bayar telepon barangkali, tentu ini tidak diumumkan, nggak masalah. Tapi kalau buat makanan fakir miskin setelah Jumat, ini kan kurang umum ya. Maka diumumkan lebih baik. Kenceleng Jumat hari ini atau kenceleng Jumat yang lalu akan digunakan hari ini untuk membeli nasi bungkus, untuk diberikan kepada fakir miskin. Ya, antum yang merasa bukan fakir miskin lebih baik jangan. Ya, kecuali pengumumannya secara umum. Kenceng Jumat lalu akan buat makan-makan jamaah masjid semuanya. Ini secara umum. Ya. Dan saya kira tidak pantas ya, saya kira tidak pantas karena di dalam masjid, jamaah masjid tentu ada yang fakir miskin, ada yang kaya. Tidak pantas ya orang kaya memakan hasil dari kenceleng Jumat itu, kecuali ada muhsinin yang memberikan nasi bungkus untuk seluruh jamaah masjid, ya tentu ini halal. Wallahu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.